Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Vlog and Quotes. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat, bersemangat, dan senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, Vlog and Quotes ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti video tentang jalan-jalan naik Trans Batam. Sejak tanggal 1 Januari 2023, ada perubahan signifikan loh dalam pengaturan naik Trans Batam ini, yaitu pembayarannya harus menggunakan non-tunai. Bisa menggunakan kartu Brizi dan atau aplikasi pembayaran seperti Link Aja, Astrapay, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, M-Banking, dan lain-lain. Selanjutnya, bagi yang transit tidak dikenakan biaya loh. Oh ya, sekedar info, biaya naik Trans Batam ini cukup murah ya, hanya Rp5.000 per orang. Kita sudah bisa keliling kota Batam naik Trans Batam ini. Ini jauh lebih murah kalau dibandingkan naik kendaraan sendiri. Apalagi sejak harga BBM naik ya. Kondisi bisnya pun sangat nyaman, dengan tempat duduknya yang cukup nyaman, mobilnya pun ber-AC dengan full musik tentunya. Lagi pula, sangat jarang bus Trans Batam ini penuh penumpang. Jadi, hampir dipastikan seluruh penumpang memperoleh tempat duduk. Nah, selain sebagai alat transportasi untuk menuju ke tempat tujuan, naik Trans Batam ini bisa menjadi alternatif rekreasi keluarga di hari libur ya. Nah, teman-teman semua, gimana dengan fasilitas atau alat transportasi umum di kota teman-teman? Apakah sama seperti di Batam juga? Boleh ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sambil menikmati panorama dan jalan-jalan di kota Batam melalui bus yang kami tumpangi, admin mau sharing sedikit ya tentang 5 kiat praktis menghadapi persoalan hidup. Suatu hal yang pasti tidak akan luput dalam keseharian kita adalah yang disebut masalah atau persoalan hidup, dimanapun, kapanpun, apapun, dan dengan siapapun. Semuanya adalah potensi masalah. Namun, andai kata kita cermati dengan seksama, ternyata dengan persoalan yang persis sama, sikap orang berbeda-beda. Ada yang begitu panik, goyah, kalut, stres, tapi ada pula yang menghadapinya dengan begitu mantap, tenang, atau bahkan malah menikmatinya. Berarti masalah atau persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada persoalannya, melainkan pada sikap terhadap persoalan tersebut.
Oleh karena itu, siapapun yang ingin menikmati hidup ini dengan baik, benar, indah, dan bahagia adalah mutlak harus terus-menerus meningkatkan ilmu dan keterampilan dirinya dalam menghadapi aneka persoalan yang pasti akan terus meningkat kuantitas dan kualitasnya seiring dengan pertambahan umur, tuntutan, harapan, kebutuhan, cita-cita, dan tanggung jawab. Kelalaian kita dalam menyadari betapa pentingnya bersungguh-sungguh mencari ilmu tentang cara menghadapi hidup ini dan kemalasan kita dalam melatih dan mengevaluasi keterampilan kita dalam menghadapi persoalan hidup berarti akan membuat hidup ini hanya perpindahan kesengsaraan, penderitaan, kepahitan, dan tentu saja kehinaan yang bertubi-tubi. Nah, berikut ini ada 5 kiat praktis dalam menghadapi persoalan hidup. Pertama adalah siap. Siap apa? Siap menghadapi yang cocok dengan yang diinginkan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan kita. Kita memang diharuskan memiliki keinginan, cita-cita, rencana yang benar dan wajar dalam hidup ini. Bahkan, kita sangat dianjurkan untuk gigih berikhtiar mencapai apapun yang terbaik bagi dunia dan akhirat semaksimal kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ketahuilah, kita punya rencana. Allah juga punya rencana. Dan yang pasti terjadi adalah apa yang menjadi rencana Allah. Nah, oleh karena itulah kita harus selalu siap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruk, senang maupun tidak senang. Kedua adalah jangan mempersulit diri. Andai kata kita mau jujur, sesungguhnya kita ini paling hobi loh mengarang, mendramatisir, dan mempersulit diri. Sebagian besar penderitaan kita adalah hasil dramatisasi perasaan dan pikiran sendiri. Selain tidak pada tempatnya, juga pasti membuat masalah menjadi lebih besar, lebih serem, lebih pahit, lebih gawat, lebih menyedihkan dari kenyataan aslinya. Dan tentu ujungnya akan terasa jauh lebih menyedihkan, lebih nelongso, lebih repot dalam menghadapinya atau menyelesaikannya. Dan yang terakhir atau kelima adalah hanya kepada Allah sajalah satu-satunya kita mohon pertolongan. Mati-matian kita ikhtiar dan minta bantuan kepada siapapun, tanpa izinnya tak akan pernah terjadi yang kita harapkan. Maka sebodoh-bodoh kita adalah orang yang paling berharap dan takut kepada selain Allah. Itulah biang kesengsaraan dan biang menjauhnya pertolongan Allah. Sesungguhnya makhluk itu hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah yang Maha Agung. Asal kita hanyalah dari setetes sperma, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana membawa kotoran. Allah juga berjanji dalam surat At-Tolak,
bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekati Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar bagi setiap urusannya dan akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, niscaya akan dicukupi segala kebutuhannya. Nah teman-teman, pendek kata, janganlah takut menghadapi masalah, tetapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapinya. Tanpa pertolongannya, kita akan terus berkelana dalam kesusahan dari satu persoalan ke persoalan lain tanpa nilai tambah bagi dunia dan akhirat kita. Benar-benar suatu kerugian yang nyata. Sekian jalan-jalan sekaligus sharing pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama untuk diri admin sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.